Saya ingin lanjutkan sedikit tentang apa yang tadi saya katakan, bahwa kewajiban itu tidak bisa digantikan. Salah satu hikmah mungkin kenapa Allah buat ada kewajiban, ada hak satu sama lain, dan ditentukan ini haknya istri, ini haknya suami, ini kewajiban suami, kewajiban istri. Mengapa semua ini diberlakukan dalam Islam? Ada hikmah yang luar biasa. Hikmah itu adalah adanya kewajiban dan hak itu untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga itu sendiri. Adanya kewajiban adalah untuk memagari agar rumah tangga itu berjalan sebagaimana mestinya. Adanya aturan-aturan dalam agama tentang pernikahan itu semata-mata untuk menjaga agar rumah tangga itu berjalan menuju tujuannya dengan sangat baik. Dan hal ini betul-betul tidak bisa digantikan kecuali dengan musyawarah, kecuali dengan kondisi-kondisi khusus, kondisi tertentu. Contoh sederhana, dalam pernikahan yang kewajiban tidak dijalankan atau saling menggantikan kewajiban, saling menggantikan kewajiban, maka pelan-pelan akan terjadi kerapuhan dalam rumah tangga itu. Pasti akan ada masalah pada suatu saatnya nanti. Mengapa? Karena sekali lagi, kewajiban itu Allah dan Rasulnya berikan dalam rumah tangga kita untuk memagari. Jika pagar itu telah roboh, maka pasti akan muncul masalah di kemudian hari. Ada seseorang yang datang kepada saya, seorang laki-laki datang bersama mertuanya. Masya Allah, laki-laki ini baik sekali dan memiliki seorang mertua yang baik sekali. Beliau datang ke rumah saya dan mengeluhkan tentang istrinya atau anaknya sang ayah ini. Mengeluhkan istrinya ini, mohon maaf, selingkuh dengan seorang laki-laki. Panjang ceritanya, intinya terjadi perselingkuhan di antara istri dan laki-laki teman sekantornya. Saya tanya kepada lelaki ini, Mas, kita abaikan dulu sementara tentang dia diganggu hal gaib dan sejenisnya. Abaikan itu dulu. Saya ingin tanya tentang hal yang mendasar, tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Istri sampean kerja? Dia bilang iya. Kerja di mana? Kerja di sebuah bank, kalau tidak salah ya, agak jauh dari tempat dia tinggal. Lalu kita abaikan dulu tentang hukum bank. Saya tanya tentang hal yang lebih mendasar dari itu. Kenapa Mas izinkan dia bekerja? Kenapa Mas dia bekerja? Ya Pak, saya ini bekerjanya tidak tentu. Jadi saya kadang ada kerjaan, saya kadang tidak ada. Makanya kemudian saya di rumah tinggal bersama mertua dan istri saya bekerja. Istri saya kerja dari pagi sampai sore, karirnya menanjak terus dan bagus. Dan sampai sekarang dia menafkahi di rumah lebih banyak. Tapi sebenarnya saya bukan tidak menafkahi, tapi saya memang tidak tetap dalam bekerja. Dan memang kenyataannya saya lebih banyak di rumah. Dan yang lebih dominan memang akhirnya istri saya. Nah itulah masalahnya. Makanya kemudian dalam Islam laki-laki dilebihkan dari perempuan itu karena faktor nafkah. Maka Mas, saran saya, Mas lah yang bekerja. Bagi istri Mas mungkin bukan berapa yang harus diberikan, tetapi tunjukkan tanggung jawab bahwa Mas lah yang sebagai kepala rumah tangga yang mengambil keputusan, yang mendidik, mengarahkan, dan termasuk di dalamnya menafkahi. Walaupun menafkahi itu hanya mungkin beberapa rupiah saja kepada istri, itu tidak masalah. Yang penting ada pembicaraan, ada musyawarah, ada keridhaan masing-masing. Tapi tetap tunjukkanlah kesungguhan bahwa Anda sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga. Jangan sampai situasinya terbalik. Kalau di rumah, karena istri bekerja lalu dia menjadi dominan melebihi suami, maka cepat atau lambat pasti akan ada masalah. Kenapa? Karena istri itu menunggu diayomi, Mas. Ketika dia melihat suaminya tidak bisa mengayomi, tidak bisa mengarahkan, tidak bisa mendidik, bahkan untuk hal tidak bisa menafkahi, maka dia mungkin akan rapuh jiwanya. Itulah sebabnya kemudian dia ketika ketemu dengan laki-laki yang bisa mengayomi, beliau mudah jatuh. Saya tidak menyalahkan istri sampean, karena dalam hal ini sampean melalaikan kewajiban sampean sebagai seorang suami. Oleh karena itu, agar sampean bisa mengambil lagi hati istri, tampillah sebagai seorang kepala rumah tangga, berikan nafkah,
muncullah sebagai seorang laki-laki yang bisa mengarahkan, mendidik, bukan keras mas, bukan, tapi mengarahkan, mendidik, tampil sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Jika kepemimpinan itu pindah kepada istri, maka nanti anak pasti tidak akan terurus mas. Hormatnya kepada orang tua menjadi tidak ada. Dia akan melihat ayahnya bukan lagi sosok yang bisa dianut sebagai seorang kepala rumah tangga. Dia melihat ibunya sosok yang sangat luar biasa. Maka pada saat yang sama dia memuliakan ibunya, tapi dia menjadi meremehkan ayahnya. Ini menjadi tidak baik, menjadi timpang. Dan inilah yang kemudian Masya Allah beliau ini kemudian pulang. Beberapa pekan setelah itu kemudian beliau datang ke rumah dan beliau bilang, alhamdulillah mas, saya sudah mulai bekerja, saya sudah mulai bisa mengarahkan istri, dan perselingkuhan itu Masya Allah Allah takdirkan selesai dan keluarga ini kembali utuh seperti sedia kala. Kita doakan semudah-mudahan keluarga ini Allah berkahi. Satu poin yang ingin saya garis bawahi, dan saya minta maaf tidak bermaksud menyinggung siapapun dalam pembahasan ini. Saya hanya ingin menekankan satu poin tentang kewajiban, hak dan kewajiban. Ini contoh tadi tentang laki-laki yang dia tidak menjalankan kewajibannya. Demikian halnya pula ketika seorang istri tidak menjalankan kewajibannya. Misalnya ketika istri yang seharusnya, merawat rumah, misalnya di rumah, mengurus rumah tangga, lalu kemudian dia lebih banyak di luar rumah. Dan yang di rumah adalah suaminya. Anda akan menemui kasus di mana laki-laki itu menjadi laki-laki yang rapuh akhirnya. Karena fitrahnya laki-laki itu menafkahi, fitrahnya laki-laki itu menghadapi tantangan, fitrahnya laki-laki itu keluar rumah. Kalau laki-laki itu ada di rumah, dia mengurus anak, Anda akan temukan suami Anda akan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Psikisnya, kejiwaannya akan semakin lemah. Karena fitrah seorang laki-laki itu adalah al-qawwam, pemimpin. Dan pemimpin itu harus mengambil keputusan. Pemimpin itu harus di depan, pemimpin itu harus di luar rumah, mencari nafkah. Pemimpin itu harus mengayomi. Dan pada saat laki-laki atau suami bertukar peran dengan sang istri, maka dia akan lemah. Dan kita, ibu-ibu yang sebagai istri, walaupun karirnya menanjak, walaupun dia kuat di luar, dia akan rapuh, dia akan lemah. Inilah hikmahnya kenapa Allah SWT dan Rasulnya mengajarkan tentang hak dan kewajiban. Dan itu tidak boleh ditukar-tukarkan, tidak boleh diganti-ganti. Masing-masing punya kewajiban pada posnya, dan masing-masing punya hak di porsinya. Dengan hak dan kewajiban itulah masing-masing akan meniti jalannya menuju surga. Yang satu meniti jalannya menuju surga dengan posisi sebagai suami, yang satu meniti jalannya menuju surga dengan derajat sebagai seorang istri. Wallahu a'lam bishawab.